ini adalah gerbang ketiga. Luar biasa, kita ada di 2 kecamatan, 3 kelurahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim ke Gria Family 4 Cibitung. Ini perumahan kita. Monggo kita survei dulu hari ini. Jadi memang biar tahu lokasinya seperti apa. Karena kan memang kalau beli rumah kan memang harus dipikirkan masang pasak ya, harus nggak bisa sehari 2 hari langsung membuat keputusan gitu. Dan terus terang Bapak Ibu, langsung saja, saat ini kalau subsidi sudah habis kuotanya 2021 tuh. Jadi kuota 2021 itu sudah habis. Jadi kita menunggu kuota 2022 dibuka gitu. Tapi saran saya lengkapi berkas saja. Toh tidak ada pembayaran uang apapun sebelum di ACC ataupun akad. Bahkan ketika ACC saja nggak bayar apa-apa dulu. Karena sekarang Bapak Ibu yang sudah ACC saja itu di atas 30-an udah ACC loh, belum akad, itu pun belum bayar. Dikarenakan kuotanya habis sehingga yang ACC 30-an itu yang di Blok F itu nggak bisa akad. Sekarang harus nunggu tahun depan. Karena memang kalau subsidi itu sangat tergantung dengan kuota pemerintah gitu loh. Kalau nggak subsidi Bapak Ibu, DP-nya itu kurang lebih 30-an gitu. Terus cicilannya sampai 2 jutaan, 2,1 juta untuk harga yang 168 saja gitu. Jadi lumayan, kurang lebih tiap bulan itu pemerintah membantu kita itu estimasi 700 sampai 800 ribu. Itu tiap bulan pemerintah ngasih subsidi kepada kita gitu loh. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan tahun 2022 segera bisa dibuka lagi. Tapi ini kalau umpamanya memang 2022 sudah ada, sebenarnya nggak terlalu lama lah ya. November, Desember, Januari, Februari. Lebih lama lagi dulu rekan-rekan kita yang sekarang udah pada akad awal dulu. Dulu itu ada loh yang nunggu itu sampai 1 tahun lebih. Jadi pertama kali dulu dibuka perumahan ini ke tahun 2019 ya, itu kuota itu nggak ada. Hampir 10 bulan tidak ada kuota subsidi. Baru-baru ada itu akhir tahun 2019. Jadi ada dulu itu yang daftar itu dari Januari, dari 2018 udah daftar, baru bisa akad itu akhir tahun 2019. Karena memang sangat tergantung dengan kuota subsidi. Tapi ada juga loh yang daftar itu cuma 2 minggu langsung akad, ada rezeki. Karena memang rumah itu rezeki-rezekian. Ya. Ada yang kemarin banyak banget customer saya yang daftar bulan Mei, bulan April, bulan Maret tahun ini itu cuma 2 minggu langsung akad. Karena memang kebetulan pas kuotanya banyak. Dan memang ya dia berkas sudah langsung masuk proses bank. Sebenarnya kalau proses bank itu 2 minggu udah clear sih sebenarnya, nggak lama. Yang lama itu nunggu kuotanya itu gitu, monggo. Rata-rata yang udah mukim. Nah itu, jadi Bapak Ibu tetap aja menurut saya ikhtiar, karena memang rumah itu jodoh-jodohan. Kalau memang udah jodohnya ya insya Allah akan dipermudah gitu. Ya memang harus timing lah gitu. Bukan jadi timingnya. Nunggu timing waktu gitu. Jadi lengkapi berkas saja monggo. Mau lengkapi sekarang silakan, atau mau nunggu tahun depan silakan gitu. Menurut saya silakan aja, tapi saran saya lebih cepat lebih bagus gitu. Jadi masuk waiting list sekarang aja, udah lumayan banyak yang berkas lengkap, berkas lengkap dan nunggu kuota tahun depan itu juga udah banyak. Jadi lengkapi berkas, karena kalau enggak nanti akan ketumpuk sama yang lainnya gitu. Jadi saran saya berkas secepatnya saja gitu. Tapi Anda ya ntar aja deh, menunggu kepastian tahun depan ya monggo. Di sini tidak ada paksaan, silakan gitu. Yang jelas Bapak Ibu bayar DP all-in-nya itu nanti
tahun depan ketika akad. Jadi di sini kita berusaha sesyariah mungkin, itu seperti itu. Nah, ini adalah depan gerbang kita, Gria Family 4. Kita adalah proyek yang keempat. Jadi kita cukup dekat dengan jalan raya. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah jalan nasional, bukan provinsi lagi, ini nasional. Karena nanti akan jadi jalan arteri yang nanti akan tembus langsung ke Jakarta Utara, gitu loh. Nah, ini pun kali CBL ini, Cibitung Bekasi Laut singkatannya itu, ini pun menjadi proyek nasional. Nanti akan dibikin runway, jadi transportasi laut, transportasi air. Jadi kalau ini sudah jadi semua, ya ini jadi kawasan yang sangat elit. Jadi kita posisi yang sangat strategis. Yang sering banyak ditanyakan adalah di sini banjir nggak? Itu banyak banget. Karena memang rumah subsidi identik dengan rumah dengan perumahan banjir. Gitu. Alhamdulillah kita semenjak dari pertama pembebasan tanah, ini kita udah 3 tahunan di sini dari pembebasan tanah sampai sekarang itu hampir 3 tahun lah. Ini alhamdulillah belum pernah banjir, belum pernah banjir. Karena memang posisi kita, Bapak Ibu bisa lihat kali CBL itu cukup rendah banget di bawah. Nah, ini kita pertama udah kehalangin sama jalan raya ini udah tinggi. Terus belum lagi ini ada sungai yang kedua yang ya irigasi ini juga, jadi memang sehingga kita alhamdulillah tidak banjir. Dan memang dikenal di sini memang dari dulu, dari zaman kalau saya lihat wawancara ke penduduk sini itu memang dari zaman kolonial dulu memang nggak banjir gitu. Jadi di sini itu dulu dikenal penyangga perlawanan Belanda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ itu perkampungan yang memang untuk melawan Belanda bisa masuk ke perkampungan belakang gitu. Jadi pertahanan pertama dari penduduk dulu itu ya di sini gitu. Jadi dan memang tergolong tinggi. Jadi dari zaman dulu sekalipun memang nggak banjir untuk kawasan sini. Memang yang rawan banjir itu seberang kali sana. Seberang kali sana, apalagi ada proyek tol itu lebih rawan lagi. Gitu. Yang seberang kali sana memang karena posisinya memang rendah. Gitu. Kalau untuk ketersediaan bangunan Bapak Ibu jangan khawatir. Kita insya Allah mau bangun itu sampai 7.000 unit. Gitu. Asalkan memang kuotanya ada, kita siap bangun sampai lebih dari 7.000 unit. Gitu. Sekarang itu kan baru 500-an ya, jadi sebenarnya masih sangat belum 10% lah dari rencana itu. Jadi belum 10%-nya. Gitu. Asalkan memang pemerintah masih bisa mengupayakan rumah subsidi, kita siap bangun sampai insya Allah sampai 7.000 unit. Jadi kota mandiri. Gitu. Itu sih. Kita nanti ke belakang, kita ke mana rumah contoh, lihat-lihat ke belakang. Jadi seperti itu Bapak Ibu, monggo nanti sambil jalan silakan ada pertanyaan apa langsung saja diutarakan. Jadi kita sambil berdiskusi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kebarokahan, diberi kemudahan yang memang berniat memiliki rumah di sini. Monggo kita langsung ke belakang. Ini adalah beberapa material yang kita produksi sendiri ya. Jadi memang hampir sebagian besar kita produksi sendiri. Ini kusennya kita pakai kusen beton. Terus kalau di sana kita lihat gentengnya juga produksi sendiri, kita pakai genteng beton juga. Nah di situ kita pakai batako, batakonya kita produksi sendiri, dan semua material yang menggunakan bahan dasar semen kita pakai semen 3 roda. Nah, jadi untuk menjaga kualitasnya. Seperti itu. Jadi material-material itu juga salah satu gudang kita. Jadi bisa dilihat peralon kita juga adalah peralon yang ber-SNI, kabel juga ber-SNI. Kabel itu kita pakai kabel Etherna. Cat semua cat itu kita pakai Jotun.
Jotun adalah cat yang tergolong premium ya di Indonesia. Kita juga pakai bak mandi ya. Jadi kalau rumah subsidi itu kan identik dengan keran doang. Kita pakai bak mandi. Itu pakai Gator dan hampir semua ber-SNI ya. Tuh. Dari besi pun kita bukan besi banci ya. Kita pakai besi yang berkualitas. Bahkan dari baja ringan pun kita pakai mereknya itu High Steel. Itu jadi memang walaupun kita rumah subsidi, tapi ya, semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik bagi customer. Tuh. Oke, kita langsung ke belakang. Sip. Bapak Ibu, ini adalah lokasi perumahan subsidinya. Jadi kalau di depan sana itu, ini yang rumah tingkat, ini tipe 8270. Itu harganya estimasi sekitar 600 jutaan. Tuh. Kalau depan sana itu ada juga tipe 5790, itu harganya di 490-an hampir 500. Terus kalau yang sebelahnya sana itu tipe 4860, itu harga 255. Kita fokus menerangkan yang kita akan review sekarang, yaitu rumah subsidi. Ini adalah tipe 3660. Tuh, tipe 3660. Dan sebelumnya ini adalah salah satu kawasan terpadu kita Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah Masjid Siti Khadijah yang kita targetkan Ramadan kali ini bisa dipakai untuk iktikaf. Kalau Ramadan tahun lalu itu udah bisa untuk untuk taraweh, tapi belum untuk iktikaf. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan bisa untuk iktikaf. Nah, ini adalah pacuan kuda. Dan di sana juga ada gazebo. Silakan monggo untuk dibuat istirahat. Kalau Bapak Ibu bawa keluarga ke sini juga tidak usah cari tempat lain, bisa di sini makan-makan bareng. Nah, di ujung sana itu ada insya Allah lapangan kuda. Itu lagi dibuat lapangan kuda di sana, sama lapangan memanah insya Allah di sana. Tuh. Jadi seberang kolam sana. Tuh. Nah, di sana juga ada toilet. Kualitasnya juga kualitas hotel, silakan ke sana, bisa dilihat. Terus nanti di sini lapangan kudanya, silakan Bapak Ibu yang naik kuda silakan. Tuh. Tapi bayar. Tuh. Itu juga ada food courtnya. Terus di sana juga nanti ada kolam juga di belakang blok B ini, atau samping blok C juga ada kolam ikan. Nanti rencana kita juga akan bikin gazebo seperti itu. Jadi kita perbanyak RTH di perumahan sini sehingga memberi kenyamanan bagi yang bermukim di sini. Nah, ini juga ada playground untuk anak-anak bermain, kawasan, dan nanti bukan hanya ini, di belakang pun insya Allah nanti akan dibuat ya RTH untuk penghijauan. Tuh. Oke. Pak, ya. Yang akan dibangun untuk tahun nanti itu rumah subsidi di sebelah mana? Oh, siap. Jadi Bapak Ibu, saat ini yang sudah terbangun itu dari blok B, terus yang ada beko warna hijau itu blok C. Nah, yang ada toren itu toren orange sama biru itu blok D, sebelah sananya E sampai F. Nah, itu semua sudah terbooking habis. Itu udah habis terbooking. Nah, kalau saya gimana Bapak Ibu, nanti di lurusan jalan raya ini malah. Nah itu yang sebelah blok C itu blok G. Jadi sebenarnya lebih depan, malah lebih depan daripada blok E sama F. Karena memang karakter perumahan kita nggak mau bangun belakang dulu, terus nanti baru dibangun depan ngejebak gitu, nggak. Karena memang blok G ini perizinannya baru keluar gitu aja. Andai kata ini udah keluar dari dulu, mungkin udah kita bangun duluan. Nah, tapi untuk membedakan yang blok E, F sama G itu nanti kok enak dong yang G DP-nya sama, sehingga memang DP-nya agak dibedakan. Jadi blok G itu DP all-in-nya estimasi sekitar 15 jutaan. Estimasi loh ya. Tapi tetap ketentuan nanti tahun depan. Jadi harga semuanya tahun depan, itu estimasi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau minat nanti dapatnya blok G yang ada umbul-umbul kuning sebelah sananya gitu. Sebelah sana itu. Itu seperti itu. Nanti kita ke sana. Untuk spesifikasi bangunan tetap sama ya, Pak. Seperti ini. Jadi nanti
apakah pakai jati atau enggak, insya Allah sama seperti ini, plak gitu. Oke, kita lihat ke dalam. Ayo. Jadi semua rumah minimal row-nya seperti ini. Ini ada row 6. Row 6 itu 2 mobil plus 1 motor masih muat. Yang motor mobil Avanza masih muat. Kecuali kalau Fortuner dua mobil berpapasan tuh. Ini masuk ke dalam. Nah, ini adalah Bapak Ibu rumahnya. Jadi depannya seperti ini. Ini sepitengnya di sini, di depan kamar tidur. Cukup dalam, saran saya jangan didalemin. Sayang, karena untuk dalemin itu estimasi biaya 3 sampai 5 juta. Mendingan nggak usah. Tuh. Ini ke dalam udah cukup luas, nanti kita bisa lihat di belakang sana. Nah, ini carportnya kita sudah plur seperti ini. Tuh. Tinggal Bapak Ibu kalau mau nutup untuk untuk nanti persiapan yang belum punya mobil, mudah-mudahan cepat punya mobil. Tuh. Nah, yang udah punya mobil nanti tinggal ditutup aja bisa. Tuh. Nah, kebijakan dari kebijakannya ini tidak boleh ditutup dulu. Tuh. Yang ini ya. Nah, yang ini boleh. Yang depan carport boleh, tapi depan taman tidak boleh ditutup untuk gotnya. Ini kita biar semuanya lancar dulu gitu, semua untuk irigasinya gitu. Tuh. Terus selanjutnya listrik kita sudah 1.300 Bapak Ibu ya. Jadi sudah cukup besar. Terus kita pun sudah instalasikan keran itu sampai belakang. Jadi tinggal beli keran doang. Jadi nggak usah ngebobok lagi, nggak usah. Tuh. Kita sudah double dinding, antar rumah samping sama antar rumah belakang sudah double dinding. Ya. Ini cukup tinggi plafonnya juga. Ini udah lumayan keren ya, modelnya itu keren gitu. Biasanya kan rumah subsidi sederhana. Kita ada kayak kayak ucapan selamat datang gitu ke dalam. Nah, ini Bapak Ibu, yang salah satu menjadi keren kita adalah kayunya kayu jati. Biasanya kan kayunya kayu biasa atau bahkan cuma triplek. Kita pakai kayu jati. Kecuali kusennya itu kita pakai beton yang tadi kita lihat di depan tadi. Ini juga jati ya untuk daun jendelanya. Ini juga daun jendela pakai jati juga. Nah, ini catnya Bapak Ibu kita pakai cat jotun. Jadi kalau cat jotun itu Bapak Ibu gosok-gosok itu insya Allah nggak luntur. Tuh. Jadi ke baju itu nggak luntur, gitu, awet. Nah. Silakan yang mau videoin saya silakan. Nanti diupload di YouTube masing-masing ya. Ini kita masuk ke dalam. Bismillah. Nah, Bapak Ibu, ini kita monggo masuk ke dalam. Bapak Ibu, ruang tamunya ini 3x3. Nah, 3x3 cukup dalam, cukup luas ya. Ini daun pintu dalamnya juga pakai jati, jadi nggak pakai triplek. Biasanya kan cuma triplek. Ini juga pakai jati juga. Silakan ke dalam Bapak Ibu. Nah, ini keramiknya kita juga pakai keramik merek Mulia 40 x 40. Biasanya kan cuma 30 x 30 polos. Nah, kita udah bermotif. Ini kamar tidur utama 3x3, cukup besar ya. Saya buka dulu deh. Tiga kali tiga, kalau kasur nomor 1 juga masih muat gede, plus lemari kasih di sini. Tinggian plafon juga 3 meter, jadi cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Tuh. Ini ruang tidur anak-anak 3 kali 2,5 baru. Nah, kelebihan kita ini Bapak Ibu, kita kamar mandi itu udah di belakang. Biasanya kan di sini nih. Biasanya kalau rumah subsidi itu antara kamar tamu sama
kamar mandi. Nah, kita udah di depan nih, Pak. Udah di belakang. belakang. Iya, ini. Udah nggak perlu bongkar. Jadi nggak udah perlu bongkar. Dan ada bak mandinya juga ada, udah di keramik. Klosetnya udah ada, kloset jongkok. Dan kita sudah lengkapi bak kontrol, Bapak Ibu. Jadi nanti air hujan apa jadiin satu di sini, kita langsung ke depan. Nah, ini kita ada tembok belakang juga ada sudah tinggi dan double dinding. Itu 2,4. Dan kita sudah kasih bonus meja dapur. Biasanya rumah subsidi kan nggak ada tembok belakang, ada rata-rata cuma 1,5 meter. Nah, kita sudah 2,4. Nah, ini yang sudah pada akad, ada yang nutup seperti itu ya silakan, didak silakan. Ataupun kalau nggak ditutup dulu, kalau keluarga-keluarga muda kadang yang penting bisa pindah dulu, itu pun sudah sangat layak. Banyak di belakang itu yang keluarga muda ya, yang penting saya udah pindah dulu deh gitu, nggak ngontrak, tinggal ngeplur ini aja. Memang ini belum diplur karena kita tipe 36. Tuh. Silakan, ada yang ditanyakan. Jadi sesuai dengan yang saya WA, ketentuannya itu Bapak Ibu yang boleh ngambil minimal usia 21, maksimal 45. Tuh. Kalau yang lebih monggo pakai data anaknya, mungkin ini seperti bukan rencana pakai putra, monggo data putranya. Kalau KTP mana saja boleh, Jabodetabek gitu. Luar kota pun boleh, mau Solo, mau Kalimantan, manapun boleh. Yang penting kerjanya di Jabodetabek. Jadi kalau KTP tidak ngaruh, mana saja boleh. Kalau misalkan kalau mau renov ya, ini biasanya pakai tukang sini atau kita boleh bawa? Kalau di sini bebas. Bapak Ibu bawa tukang dari luar silahkan, atau pakai jasa mandor sini. Mandor sini itu bukan dari developer maksudnya. Mandor yang memang biasa menjaga keamanan sini itu silakan. Nah, Bapak Ibu, terus kalau pakai jasa dari tukang sendiri apakah dimintain uang gitu. Nah, itu di sini ada biaya koordinasi. Itu uang rokok lah gitu. Itu estimasi rata-rata diminta 800 tuh. Itu gimana itu sebenarnya itu buat keamanan kita juga sih Bapak Ibu gitu loh. Kita dijagain gitu kan, buat tim mereka itu sangat layak. Kalau di perumahan lain itu rata-rata di atas 5 juta gitu. Bahkan ketika material datang dimintain. Setiap material datang dimintain, pindahan dimintain, kita enggak seperti itu. Masang MCB sama keamanan di perumahan itu dimintain 1 juta. Kita enggak. Kita bebas, tidak ada biaya-biaya seperti itu. Kalau biaya uang rokok yang tadi saya terangkan 800, saya bilang itu sangat wajar. Toh tim mandor itu juga dia yang membantu pertama dulu ya pembebasan lahan di sini. Terus yang kedua membantu keamanan di sini sehingga tidak terjadi pungutan liar lainnya gitu loh, pungutan liar gitu. Kalau setelah bayar itu kok ada yang minta lagi, preman-preman, ada preman masuk gitu, itu silakan laporkan ke kita. Tapi alhamdulillah selama ini aman, tidak ada preman-preman yang bisa masuk ke perumahan ini. Itu sih. Nah, kalau estimasi biaya, kalau yang sudah Bapak Ibu ya, saya lihat jauh dari perumahan lain biayanya. Jadi untuk nutup belakang ini Bapak Ibu, kalau di belakang di atas kamar mandi ini di dak untuk toren, terus ini ditutup, terus di bawahnya di keramik rapi, itu estimasi sekitar 12 sampai 15 jutaan lah gitu. Seperti itu. Tuh. Ada yang 17. Jadi kalau perumahan lain itu sampai ada yang 20, 30, ada yang 40 gitu. Kita nggak sampai seperti itu. Jadi memang bagusnya di sini developer mengkondisikan ke mandor di sini jangan sampai aji mumpung gitu. Terus kalau depan belakang itu nutup depan belakang renovasi depan belakang estimasi sekitar 23 sampai 30 biayanya. Itu sudah kanopi, sudah pagar dinding samping depan itu, tapi di luar pintu rolling pintu itu. Itu menurut saya jauh lebih murah daripada perumahan lain. Tapi silakan di sini yang sudah huni kan banyak ya, silakan juga tanya-tanya ke yang sudah
mukim di sini, silahkan. Gimana kendalanya, plus minusnya. Saran saya semakin banyak kita bertanya, itu banyak masukan kepada diri kita. Makanya Bapak Ibu juga saya sarankan selain survei di sini, silakan survei ke tempat lain. Minimal 3 perumahan subsidi. Di sini kan banyak nih. Bapak Ibu saya sarankan survei ke tempat lain. Gitu. Jadi jangan buru-buru booking di sini, gitu. Jangan buru-buru booking di sini. Silakan bandingkan ke tempat lain. Kalau memang ada perumahan lain yang menurut Bapak Ibu lebih bagus, ya kenapa tidak pilih yang lain, silakan. Gitu. Gitu. Tapi kalau di sini saya memberikan menerangkan kelebihan-kelebihan kita ya seperti itu. Pertama, kita berusaha sesyariah mungkin, pembiayaan pun kita pakai bank syariah. Gitu. Sebelum Bapak Ibu diterima di ACC dan akad dengan bank, tidak ada pembayaran uang apapun. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi tidak ada jebakan Batman. Kadang kalau perumahan lain kan harus nyicil DP dulu, bayar booking, ketika tidak di ACC kadang harus angus atau juga dipotong 50%. Nah, di kita tidak ada. Bahkan yang malah rugi kita udah Bapak Ibu udah daftar segala macam, udah kita masukkan ke bank, udah di ACC, tinggal akad berangkat loh, nggak jadi, mundur. Kan berarti yang rugi kita udah biar kemana-mana melancarkan dokumen Bapak Ibu, tapi ternyata Ibu yang tidak jadi. Tapi itu adalah hak Ibu, silakan. Itu seperti itu. Ada yang tanyakan, silakan. Untuk renovasi itu jaraknya berapa tahun, Pak? Langsung setelah akad langsung boleh. Dengan tidak melanggar ketentuannya. Ada contohnya seperti pasak depan ini nggak boleh dibongkar. Tuh. Tampak tampak ya. Yang ini, tembok depan ini nggak boleh dibongkar selama 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu nutup, ngasih kanopi ini kan seperti ini baru akad nih, beberapa bulan udah langsung ditutup belakangnya nggak apa-apa. Tuh. Langsung ngasih kanopi seperti itu nggak apa-apa. Jadi langsung setelah akad besoknya langsung renovasi, silakan. Yang nggak boleh ningkat. Kalau jebol ini nggak apa-apa nih Bapak Ibu, ini dijebol. Saya kayak kurang luas nih, ruang lega, silakan dijebol, silakan. Tuh. Itu seperti itu. Kalau tidak buat jemur itu juga Nggak apa-apa. Yang penting tidak dibuat dua lantai. bangunan baru lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat jemuran tok nggak apa-apa. Yang nggak boleh ada bangunan. Iya, itu antisipasi dicabut subsidinya. Tapi ada sih di belakang yang tetap ngebangun, ya kita ya udah ingatkan gitu. Seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau produk atasnya doang nggak apa-apa, Mas, Nggak apa-apa, yang penting tidak ada bangunan Iya. lagi. Tuh. Kanopi tirai itu berapa, Pak? Gimana? Oh, kurang paham kalau harga. Untuk kanopi ya? Iya, bagus. Iya. Terus seperti itu, silakan ada yang ditanyakan. Jadi untuk pokoknya lengkapi berkas dulu sampai lengkap, baru nanti difotokan ke saya cek. Kalau kata saya udah oke nih, baru diserahkan ke sini. Pokoknya kalau belum lengkap jangan dikumpulkan dulu. Karena kita nggak pakai booking, uang bookingnya pakai berkas lengkap gitu. Seperti itu. Iya, nanti yang udah saya kirim ke WA Ibu itu tinggal print aja sih Ibu itu. Jadi yang PDF Ibu saya kirim itu tinggal di print aja. Ya. Kemungkinannya buka bulan apa ya tahun depan? Belum tahu. Kalau rata-rata sih Februari Maret ya. Kalau yang sudah tahun yang lalu itu Februari Maret sudah buka. Mudah-mudahan tahun ini pun seperti ini. Tapi pernah dulu itu sampai lebih dari bulan itu pernah gitu. Jadi kita benar-benar tergantung dari kuota pemerintah. Kalau bangun itu cepat Bapak Ibu. Tuh. Kemarin Blok F itu bangun 150 unit cuma 2 bulanan lah udah berdiri walaupun belum finishing. Tapi saat akad itu udah pasti bangunan udah ready. Nah, ketika akad itu sudah berdiri, bukan sudah ready 100%. Kadang nanti finishingnya setelah akad. Tuh. Kadang ketika akad itu baru 50%. Bangunan itu baru 50%, tapi yang jelas sudah ketahuan bentuk rumah kita gitu. Tuh.
Seperti itu. Kira-kira misalkan berapa selesainya? Estimasi 1 sampai 3 bulan. Iya. Kita tergolong cepat. Di perumahan lain rata-rata listrik itu setelah akad 1 tahun. Karena memang ketentuan dari PLN itu rata-rata 1 tahun baru nyala. Tuh. Di kita, alhamdulillah maksimal 3 bulan sudah nyala. Iya. Blok F itu sekarang lagi pemasangan listrik, insya Allah ya bulan ini sudah nyala. Iya. Padahal akadnya baru bulan kemarin. Tuh. Kira-kira kuotanya untuk tahun depannya gimana Pak? Banyak apa? Tergantung dari pemerintah. Perintahnya? Iya. Setiap perumahan itu dibagi Iya. ya? Sebenarnya gini loh. Tahun ini saja kuota itu kan cuma 400.000 unit. Sedangkan developer itu ada 20.000 unit. Jadi satu perumahan itu cuma kebagiannya berapa tuh? Cuma 8 unit. Gitu. Nanti persaingan. Cuma 8 unit loh, satu perumahan cuma 8 unit loh. Cuma tidak semua perumahan bisa di ACC. Kalau di customer itu ada namanya si Kasep. Nah dari apa? Dari pengembang itu namanya si Kumbang. Nah itu si Kumbangnya harus, alhamdulillah perumahan kita sudah lulus si Kumbang. Makanya kita dapat tahun ini ya hampir 500 kota yang kita dapatkan. Untuk tahun ini hampir 500-an lah kita yang dapatkan. Kalau misalnya kita naruh berkas nih sekarang misalnya, kita Iya. tumpuk nggak sama yang baru naruh lagi gitu? Kita di atas. Oh, jadi dibawa di yang Ini urutan awal maksudnya. Iya, urutan awal. Kali ngumpulin ya? Iya. Nggak akan ketumpuk-tumpuk Enggak, yang naruh lagi. bahkan yang awal-awal nanti itu malah ya dia harus urutan belakang, harus karena kita sistemnya Vivo, pakai waiting list. Jadi yang daftar duluan itu yang duluan diproses nanti di. Jadi kita aman ya berkas kita Iya. ya. Tapi yang jelas sekarang udah 100 unit, 100 berkas belum dapat blok. Itu dia. Ini udah 100 berkas loh, udah berkas lengkap belum dapat blok. Itu itu. Makanya tetap lengkapi berkas saja karena nanti di blok G itu insya Allah kurang lebih 200-an yang akan kita Kalau pasarkan. ada milik ya berarti. Iya. Karena akan 200-an unit yang di blok G nanti, blok GH itu. Makanya saya bilang lengkapi berkas saja karena sekarang aja ada 100-an berkas lengkap belum dapat blok. Gitu. Itu yang tahun ini ya Pak? Yang rata-rata baru beberapa bulan ini melengkapi berkas gitu. Yang ngajuin. Karena tiap minggu yang berkas lengkap itu banyak banget. Dan kita masukkan ke waiting list blok G. Tahun depan ya? Untuk tahun depan. Makanya saran saya secepatnya saja. Kalau enggak nanti Bapak Ibu dapatnya blok IJK di belakang sana. Gitu. Semakin belakang. Semakin lama semakin belakang. Tuh. Silakan lengkapi berkas saja. Berarti nanti yang hari ini bisa urutan ke 101, 2, 3. Bapak Ibu kalau minggu depan mungkin 120. Nunggu lagi tahun depan mungkin urutan yang ke 200. Semakin cepat semakin bagus menurut saya. Ada yang tanyakan silakan. Nah, itu yang kosong itu apa, Pak? Tanah apa itu, Pak? Ini hook tapi memang ini harusnya ada satu rumah lagi tapi kita kosongkan memang. Ini nanti milik tapi sudah ada yang booking. Kalau untuk rumah subsidi ini hanya untuk ukuran 3660 aja atau ada Untuk yang perumahan kita cuma 3660. Nah, itu adalah ukuran terbesar. Rata-rata rumah subsidi itu tipe 23, 27, 30. luas tanahnya nggak Ada yang 90 ada, tapi rumahnya tetap tipe 36. dia nggak masalah maksudnya ada kelebihan tanah gitu. Ada. Dia tetap ada ya. Ada, Tapi dia masuk Ya. ke rumah subsidi juga, masuk subsidi juga. masuk. Tapi lebihan tanahnya harus dibeli cash Cash berapa? 85 juta. Itu 30 meter tadi. Iya. Jadi DP-nya 15 juta plus tanah lebihannya 85, paling tidak disiapkan uang 100 juta untuk DP all in plus tanah lebihan untuk yang hook. 30 meter persegi. Ya. Separuh rumahnya. Jadi harga tanahnya itu 1.250.000 lah. Gitu. Yang agak mahal itu ya buat surat-suratnya itu. Dan yang tanah hook, tanah lebihannya nggak bisa SAM, belum. Jadi cuma
cuma tanahnya apa rumah yang bisa SHM itu cuma tanah sama rumahnya ini aja yang tipe 60. Nah, kalau tanah lebihannya itu masih sertifikat hak guna bangun, Oh gitu. HGB gitu. Jatuhnya dia bisa Pisah sertifikat. Sertifikat ya. Iya, jadi khusus yang HUK sertifikatnya pisah dan tanah lebihannya belum bisa SHM. Gitu. Iya. Tapi kalau rumah itu sudah SHM. Jadi rumah subsidi itu kalau Bapak Ibu survei kemana-mana rata-rata juga nggak ada yang SHM. Rata-rata hak guna bangun. Tapi bagusnya di sini developer mengurus sampai bisa SHM. Jadi Bapak Ibu nanti yang pamanya total DP 15 juta itu udah termasuk SHM. Tuh, jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Tuh. Itu udah termasuk SHM. Tuh. Jadi nanti ada 1 juta itu nanti ke transfer ke notaris itu untuk proses SHM. Tuh. Itu Pak, 15 juta itu udah hitungan yang 160 itu atau bukan? Udah biaya-biaya all in semua itu udah termasuk. Iya. Iya, berarti gabung sama yang itu. Mm-mm. Sisanya berarti Pak ya. Betul. Kalau untuk DP itu paling ya dari 15 juta itu DP paling 2 juta. Yang lain itu kan biaya sertifikat, biaya proses itu. Makanya takut anak saya dari 168 itu beda gitu. Yang 168 paling dikurangi harga itu sekitar 2 jutaan, Bu. Kalau dari 15 juta itu. Tapi kan kita dapat apa namanya bantuan dari pemerintah SBUM. Tapi SBUM itu tidak dikasihkan langsung ke Bapak Ibu. Langsung pertama memotong DP all in. Jadi DP all in itu aslinya itu 20 juta. Tapi kepotong 4.500.000 yang dari pemerintah itu. Gitu. Jadi itu udah kepotong. Jadi jangan minta lagi SBUM saya mana gitu. Karena memang itu sudah memotong dari promo DP all in yang ada. Gitu. Ada yang tanyakan silakan. Gak apa-apa nanti via WA juga silakan. 24 jam silakan WA. Tapi jawabnya lama kadang. Ya mohon maaf gitu. Tapi insya Allah saya jawab. Ada yang tanyakan lagi, kalau nggak ada kita ke blok G belakang deh gitu. Yang nanti yang akan Bapak Ibu rencana di situ. Oke Bapak Ibu lanjut. Nah ini adalah gerbang ketiga. Luar biasa. Kita ada di 2 kecamatan, 3 kelurahan. Jadi Bapak Ibu kalau tadi dari Gabus itu kan ada umbul-umbul tuh. Nah itu kecamatan Tambun. Itu adalah gerbang kita yang kedua, yang rencana kedua. Nah terus tadi kita yang pertama kali kita itu gerbang kedua yang ada apa namanya tulisan Gria Family 4. Nah ini kita gerbang yang ketiga. Jadi kita udah tembus ke jalan desa nih Bapak Ibu. Ini adalah jalan desa. Itu adalah dusun Pulau Gebang. Nah kita di sana sedang akan bangun lagi 10 hektar sudah kita bebaskan. Itu blok IJKL. Jadi Bapak Ibu kalaupun mau melengkapi berkas tahun depan silahkan. Tapi kemungkinan nanti dapatnya di sini di blok IJKL. Tuh. Jadi lebih belakang tapi lebih enak, lebih sejuk, nuansa desanya dapat. Dan nanti Bapak Ibu berarti kalau pulang kerja bisa lewat jalan desa ini, jadi nggak usah ke depan sana gitu. Ini kalau desanya Muktiwari. Tapi dusunnya dusun Pulau Gebang. Memang Pulau Gebang itu di mana-mana banyak. Di sini juga ada. Ini Sari Mukti. Nah kalau sana
yang enggak apa yang umbul-umbul pertama itu Srimahi. Desa Srimahi, tadi kita berdiri sana Sari Mukti, kita di sini Muktiwari. Jadi 3 desa, luas banget. Tuh. Jadi enak suasananya di sini, adem banget. Nah, itu kita sudah bebaskan 10 hektar Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang nanya cicilannya flat apa enggak gitu. Untuk tahun ini Bapak Ibu 2021 itu flat semua sampai lunas. Nah, kalau tahun 2022 kita nggak tahu. Menunggu program dari pemerintah. Karena ada yang PLPP, ada yang SSB, itu programnya beda-beda. Tapi yang jelas kalau subsidi itu tidak mengikuti suku bunga. Karena ada yang flat sampai lunas, ada juga yang flat bertahap. Flat bertahap itu di tahun ke-10 ada kenaikan, tapi sudah ditentukan di awal. Contohnya 10 tahun pertama 1,2. Terus baru 5 tahun terakhir 1,5. Udah ditentukan di awal. Ada juga yang flat sampai lunas. Contohnya 1,3 dari awal sampai 15 tahun. Itu syariah itu seperti itu. Jadi tidak mengikuti suku bunga. Tuh. Itu seperti itu. Itu juga masih proyek kita, yaitu adalah insya Allah blok I sama J. Tuh. Itu yang di apa yang Beko itu blok I sama J. Jadi kalau rumah insya Allah kita ketersediaan itu blok E sama F. Tuh, E sama F. Tuh, E sama F. Tuh yang sudah berdiri itu ini sudah pada akad. Tuh. Jadi kita nanti, nah ini insya Allah ini juga nanti akan dibangun ribuan rumah nanti di sini juga. Jadi nanti kita terintegrasi. Ini ribuan rumah. Insya Allah. Mohon doa restunya. Tuh. Tetap Kali Cebe lagi, tapi yang udah mau ke Buok sana, dekat Buok lah gitu. Iya. Itu tembus sana mana Pak? Sama jalan Cebe lagi. Cuma yang mau ke arah Buok gitu, jembatan Buok. Berarti kalau ke pasar induk lebih dekat lewat sini ya? Sama aja nanti ketemu di sana juga. Iya. Nah kita Bapak Ibu ini BTN-nya kita pakai BTN syariah. Makanya umbul-umbulnya juga bukan yang konvensional tapi yang syariah. No, itu jalan desa. Jadi ini mobil juga udah masuk. Sebenarnya kalau menurut orang-orang tua di sini aslinya jalan itu ya ini gitu loh. Dulu jalan Kali Cebe itu belum ada, itu jalan baru. Aslinya jalan desa itu ya ini. Dulu kalau ke Jakarta itu ya lewat sini gitu. Kalau mau ke Babelan, mau ke Marunda itu ya lewatnya sini gitu. Baru nanti tembus ke Tambelang, baru belok, baru gabung ke Jakarta Utara sana. Jadi aslinya memang ini. Tapi karena ini udah lama nggak dipakai, di sananya memang kurang terawat jalannya. Tapi kalau di sini sudah diaspal sampai sana jalannya sudah bagus. Ada yang tanyakan silakan. Kalau ngumpulin berkas sekarang berarti ACC itunya apa cicilannya flat sampai selesai apa? Ngikutin tahun depan. Oh, ikut tahun depan. Kita tunggu tahun depan ini. Ngikutin program dari pemerintahnya seperti apa. Sekarang udah habis Pak. Udah habis. Iya. Mudah-mudahan saja sih flat sampai Amin. seperti tahun sekarang gitu. Memang kalau subsidi itu semuanya tergantung dari program pemerintah. Tadi yang kan misalnya flatnya tuh bertahap tuh setelah 10 tahun pertama kedua kan. Nah itu penentuan ini di awal akad apa Di awal setelah akad. 10 tahun apa Di awal akad. di awal akad kan. Jadi dapatnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu sebelum akad harus clear semua. Harus sudah semuanya udah jelas itu. Jadi Bapak Ibu ketika wawancara silahkan milih, Pak saya pengen 10 tahun, Pak saya pengen 15 tahun, Pak saya pengen 20 tahun ke yang wawancara bank. Tapi tetap yang menentukan adalah analis bank. Walaupun Bapak Ibu Pak saya pengen 15 tahun tapi kata analisnya ini cocoknya Bapak Ibu 20 tahun atau 10 tahun ya harus ngikutin ketentuan dari bank. Pengajuan berkas kan saya tadi tidak Ya, pilihnya 15. ya, Pas wawancara mau berubah nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa.
Itu kalau kayak gitu dilihat dari kondisi keuangan kita atau Bisa dari umur, oh iya. bisa dari gaji, bisa dari jauhnya tempat kerja. Itu mempengaruhi loh. Gitu. Macam-macam analis bang. Yang jelas dari umur. Mati. Iya. Kalau yang 40 tahun itu rata-rata 10 tahun di ACC-nya. Yang umur di atas 40 tahun karena dia mengejar mau pensiun. Pensiun. Tapi yang umur 40 tahun harus siap-siap turun plafon juga. Turun plafon itu nambah DP. Sama DP. Itu estimasi sekitar 4.500.000-an. Jadi gini, yang bisa menyebabkan nambah DP itu pertama usia. Di atas 40 tahun harus siap. Pak, saya umur 20 tahun tapi punya cicilan mobil baru lunas. Itu juga tetap harus siap turun plafon. Kalau saya punya cicilan mobil biasanya nggak di ACC, harus nunggu lunas dulu. Tuh. Terus saya umur 20 tahun tapi nggak punya BPJS Ketenagakerjaan, itu juga harus siap turun plafon. Tuh. Jadi turun plafon 4.500.000 itu bukan hanya karena umur. Ada umur 20 tahun kena turun plafon juga. Yaitu tadi dia baru menyelesaikan cicilan, itu biasanya kena. Itu ketentuan analisnya sih itu gitu. Analis. Cicilannya apa aja, Pak? Motor pun biasanya kena. HP gitu. Nggak tahu kalau HP. Kalau HP belum kayaknya. Pinjol. Pinjol pun hati-hati loh. Bapak Ibu sekarang itu banyak Bapak kita nggak minjem, tapi ternyata dipakai orang lain. Banyak yang nggak di ACC, customer saya seperti itu. Jadi harus dibersihin dulu namanya. Pak, saya nggak minjem, tapi ternyata Nggak tahu, Pak, kalau kayak gitu, Pak. kan dari Ada ya? ketika dituliskan NIK KTP kita itu pinjaman muncul semua. Data keluar. Data keluar semua. Abang hubungan ya keluar. Itu. Nggak bisa bohong. Nah, makanya kita jangan menyebarkan data-data pribadi kita itu seperti itu, kadang ya disalahgunakan orang lain. Karena sekarang pinjol itu cukup dengan memperlihatkan fotokopi KTP aja bisa loh gitu. Padahal yang minjem bukan kita. Tuh. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya selanjutnya acara ngumpulin berkas bareng. Gaji itu ngaruh nggak sih, Pak? Misalnya lebih dari berapa gitu, Pak? Oh ya, kalau yang masih single, ketentuannya sekarang wajib harus maksimal 6 juta. Kalau yang belum nikah, total gaji take home pay, bukan gaji pokok loh. Sekarang gaji pokok nggak dilihat. Yang dilihat itu adalah take home pay. Keseluruhan gaji. Itu kalau masih single itu 6 juta. Kalau sudah nikah 8 juta. 8 juta lebih 1 rupiah aja nggak di ACC. Jadi harus di bawah itu. Nah, itu berlaku suami istri. Suami istri bekerja atau Makanya suami istri bekerja itu gajinya nggak boleh dijumlahin, nggak boleh seperti itu juga. Jadi solusinya pasangannya dibikin tidak kerja. Jadi kalau yang suami istri kerja, kalau nanti digabung kok lebih dari 8 juta, itu salah satu pasangan harus dibikin tidak kerja. Tuh. Pak, tadi yang bujangan katanya maksimal 6 juta. Berarti kalau di bawah 6 juta boleh? Boleh minimal 3,5. Oh gitu. Suami istri juga sama, minimal 3,5 juta. Karena kalau nggak dibatasin gitu, kemungkinan dari banknya yang ngambil malah banyakan jejaka. Tuh. Makanya yang jejaka sekarang yang single, makanya single sekarang dibatasin karena kemarin itu malah yang pengajuan yang seharusnya memang kita peruntukkan bagi yang sudah berkeluarga, tapi yang ngambil kemarin malah banyak yang masih single gitu. Makanya sekarang dibatasin, oke, single boleh ngambil tapi yang gajinya memang di bawah 6 juta gitu. Itu kemungkinan kebijakan dari banknya seperti itu gitu. Karena terus terang di blok D itu yang ngambil banyak banget yang masih single. Dan konsekuensinya itu banyak yang nggak dihuni. Nah itu kemarin dapat teguran dari bank, itu harus secepatnya dihuni. Ya. Karena memang rumah subsidi ya untuk segera dihuni. oh itu kalau seperti itu ada apa ya namanya? Ada loncatan nggak sih? Oh kamu harus ngambil rumah komersil atau gimana gitu? Ada kalau kayak gitu? Kalau nggak di ACC biasanya ditawarkan yang komersil. Oh dia letaknya di mana, Pak? Dia?
tetap di rumah itu. Karena harganya sama gitu loh. Komersil tuh sama. Bank belinya juga 168, subsidi juga sama 168. Makanya rumahnya plek sama, nggak dibedain yang subsidi sama komersil itu nggak ada bedanya. Makanya sama. Yang membedakannya itu tidak dapat bantuan pemerintah gitu aja. Berarti kalau yang komersil itu nanti dia bisa bangun meningkat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung ditingkat nggak apa-apa. Itu DP-nya berapa? Bisa 30-an. Kalau sara-sara ya 30 juta. Cicilannya bisa 2 jutaan. Tapi saya sarankan kalau memang ada uang lebih baik beli cash. Termasuk perumahan di sini adalah perumahan pembeli cash terbanyak kategori rumah subsidi. Sebenarnya rumah subsidi itu adalah rumah yang tidak layak. Terus terang. Jadi rumah subsidi itu adalah rumah yang tidak layak kayak beli tanah doang gitu. Jadi layaknya itu ya harus direnovasi total. Sebenarnya rumah subsidi seperti itu. Tapi kok kenapa di sini banyak yang beli cash? Berarti kan memang ada sesuatu yang menjadi daya lebih di sini gitu. Karena di sini adalah perumahan pembeli cash terbanyak kategori rumah subsidi. Banyak banget. Insya Allah ya kualitasnya lebih bagus lah di sini. Tuh. Silakan bisa disurvei dengan perumahan lain. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau beli cash masih ada kesempatan karena harga cut infonya tahun depan sudah naik 10 juta. 178. Jadi kalau ya makanya yang beli cash itu harus sudah lunas sebelum akhir tahun. Jadi kalau yang mau beli cash silakan sekarang bisa booking, tapi sebelum akhir tahun harus sudah lunas karena itu menyangkut pajak dan lain-lain. Kalau nanti lunasnya tahun depan itu udah beda lagi, bukan cash masuknya gitu. Jadi kalau yang mau cash itu langsung bayar ke developer, dan sebelum akhir tahun harus sudah lunas karena itu menyangkut pajak dan lain-lain dan harus sudah akad dengan notaris tahun ini juga. Nah itu kalau langsung cash lokasinya di mana Pak? Di sana juga atau? Kita sudah siapkan dalam kayak blok C itu ada beberapa unit yang sudah ready. Kita khususkan memang bagi yang cash gitu. Tapi spesifikasi bangunannya plek sama. Jadi nggak dibedakan lebih bagus ataupun lebih jelek nggak. Karena harganya sama 168 harga pokoknya. Itu toh ya 168 atau ada Kalau cash itu all in itu untuk tahun ini 181. totalnya? 181 juta. Gitu. Tuh. Kalau take over gitu udah ada belum di sini? Nggak tahu nih di perumahan ini dari pertama kita jual sampai sekarang belum ada satu unit pun yang di take over. Biasanya kan perumahan lain kan ada yang di take over. Nggak tahu customer saya itu lebih dari 30 orang yang nyari take overan. Tapi nggak ada yang di take over pun satu pun gitu. Kalau itu persetujuan dari developer atau emang Itu pribadi, Pak? pribadi Oh, pribadi. di bawah tangan notaris saja. Dan bank pun nggak tahu gitu loh. Gitu Pak. Itu seperti itu. Ini penduduk ramai memang ini. Nah di sana juga banyak peternakan ya di jauh sana, jadi jauh banget sih. Maksudnya take over itu berarti nggak lapor ke bank atau lapor kalau saya udah punya rumah di sini? Itu di luar, sebenarnya nggak boleh di take over sampai lunas, itu nggak boleh. Ketahuan bank itu dicabut, subsidinya dicabut. Tapi kan namanya keperluan kan ada aja orang pengen di take over, kalau nggak juga nggak bisa gitu. Nah itu berarti di bawah tangan, cuma pakai notaris. Kalau ketahuan bank itu bisa di subsidinya dicabut. Seperti itu. Secara peraturan rumah subsidi nggak boleh di take over. Secara peraturan itu nggak seperti itu. Tapi alhamdulillah perumahan ini belum ada satu unit pun yang di take over untuk saat ini. Ada yang ditanyakan? Ini kebetulan ada beberapa yang sudah mau melengkapi berkas. Silakan Bapak Ibu keliling-keliling. Di sana ada blok E, F, D. Di sana ada blok C. Atau mau lihat ke sana itu mau dibangun blok I sama J. Nah kalau ini adalah blok G. Ini blok H. Ini insya Allah sekitar 200-an lebih yang mau dibangun insya Allah. Itu nanti tahun depan silakan. Sekarang berkas yang sudah masuk udah 100-an. Bapak Ibu
kalau nanti semakin menunda kemungkinan ya dapatnya nanti blok I sama J di sana. Di belakang apa namanya? Ya 200. Insya Allah di sini 200-an. Pak, Siap. pertanyaannya mohon maaf ya. Siap. Udah datang. Kalau seandainya ada rezeki mau beli cash, bagaimana Pak? Saya baru belum dengar. Wah, ini sangat kita anjurkan sekali untuk saat ini karena memang kuotanya sudah habis yang subsidi. Makanya sangat dianjurkan kalau ada yang punya uang beli cash. Nah itu prosesnya karena akadnya dengan developer ada uang booking. Tapi uang booking itu mengurangi harga. Harganya kan all in 181. Itu DP 5 juta dulu. Untuk dapat blok dulu deh gitu, untuk dapat blok dulu. Atau pokoknya kalau langsung 181 juga lebih bagus. Tapi yang jelas harus sudah lunas sebelum akhir tahun. Karena itu menyangkut dari pajak, notaris dan lain-lain. Itu sudah kita siapkan di blok C, itu ada yang untuk yang beli cash. Spesifikasi bangunannya sama plek tipe 3660. Oh, buat persyaratan apa Pak? Persyaratannya cuma 4, fotokopi KTP, KK, NPWP. Udah itu doang nih, 3 berarti. Sama duit 4 nih, bener. Tadi tuh Pak, yang 5 juta itu sisanya tahun ini juga atau? Harus sebelum akhir tahun udah selesai. Mas, pokoknya ini totalnya 181 gitu ke. Iya. Puyeng-puyeng amat. Iya. Enak kalau pakai yang penyakit banyak. Pak, mengenai lokasi benar Pak, di sini ada exit tol masuk Gabus. Iya. Bapak Ibu, di jembatan Sri Amur itu sekitar 5 menit itu kan ada jembatan. Itu pintu tolnya di situ. Ya, itu nanti dibuka tahap 2. Kalau tahap 1 itu kan Cibitung Telaga Asih. Nah, yang kedua Telaga Asih Gabus. Gabus itu. Nah, itu dari sini sekitar 5 menitan. Iya, itu sudah jadi sudah ini tinggal dibuka aja kok gitu. Iya. Exit sama masuk. Bahkan nanti karena mungkin ini juga adalah proyek orang-orang Sumarekon lebih ya. Nanti di sini itu akan dari pintu tol sampai ke Sumarekon itu akan diperluas itu 3 meter. Jadi nanti jalannya sangat luas. Jadi kanan 1,5, kiri 1,5. Itu nanti sampai tembus ke Sumarekon. Ya itu. Ini udah di sini itu Bekasi. Sumarekon Bekasi. Ya. Di sini itu udah mulai rebutan. Lahan di sini itu udah mulai rebutan. Infonya di sini itu pengembang besar udah banyak yang mulai masuk ke sini karena memang di sini proyeknya presisius gitu. Nanti jalan Gabus sampai Sri Amur itu lebih lebar. Itu saya bulan lalu fotokopi dokumen, kata orang tukang fotokopi itu saya baru didatengin sama orang dari Pemda mendata untuk pembebasan tanah gitu. Karena mau diperluas. Nggak tahu 1,5 meter atau 3 meter bisa jadi sih gitu. 3 meter kayaknya sih 3 meter gitu. Jadi 6 meter. Nah. Jadi nanti sangat luas dan itu langsung tembus ke Sumarekon. Kedepannya udah luar biasa banget sini. Bapak Ibu kalau tahu gimana sepinya dulu BSD Serpong, itu dulu sama sini masih sepian sono, rawan kejahatan di sono. Sekarang nyari rumah 1 miliar di sana udah susah. Di BSD itu rata-rata udah 5 miliar, 10 miliar. Di sini pun 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bisa jadi seperti itu, nggak hal yang mustahil gitu loh. Kalau nanti ke Sumarekon langsung tembus, di sini tol udah jadi kawasan yang sangat elit. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah silaturahim ke Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Mudah-mudahan Allah berikan kebarokahan, diberi kemudahan untuk memiliki rumah di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau melangkah berberkas, ayo ke kantor. Pak, mau lihat-lihat dulu Pak. Ya silakan. Mau naik kuda juga silakan. Bilang aja customer Patrisno. Insya Allah tetap bayar. Foto lu nggak bayar Pak ya? Ya, kalau foto doang nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family, jumpa lagi dengan saya Sutrisno Diharjo. Bulan
November 2021 ada yang berbeda di perumahan Gria Family 4 Cibitung, yaitu untuk pintu gerbang kedua itu sudah jadi, yaitu di Desa Muktiwari. Nah, ini biasanya saya mereview dari depan, saya akan coba dari belakang. Nah, tempat saya berdiri ini, sahabat family, ini adalah jalan desa. Dulu kata sesepuh di sini, inilah jalan satu-satunya ketika belum ada jalan Kali CBL itu ya di sini. Untuk menuju Jakarta itu ya aksesnya dari sini, karena jalan Kali CBL belum ada waktu itu. Nah, ini adalah dusun Pulau Gebang, ini masuk ke Desa Muktiwari ya. Nah, di sini pengembangan tahap berikutnya Gria Family 4 Cibitung itu sekitar 10 hektaran sudah kita bebaskan. Nah, ini insya Allah blok I sama J. Kalau dalam perencanaannya itu kurang lebih sekitar 2000-an rumah yang akan dibangun di sini. Insya Allah. Tuh. Dan kita review ya. Jadi ini adalah jalan desanya. Jadi kalau ke sana terus itu nanti tembusnya ke Tamblang, tapi jalanannya ke depannya itu kurang bagus tuh. Kalau sini lumayan bagus ya, untuk mobil berpapasan dua itu masih bisa. Dan sudah cor jalanannya. Nah, ini masih tahap pengurukan untuk blok I sama J. Nah, kalau di sini adalah blok G sama H. Itu juga progresnya insya Allah tahun depan. Kita menunggu kuota tahun 2022. Nah, ini perempatan perumahan kita. Warung Pak. Nah, ini gerbang kedua kita yang sudah jadi. Pak, mari pasan. Nah, ini umbul-umbul kita ya, lihat BTN Syariah. Jadi memang kita memakai bank syariah. Kalau di sana juga ada BSI Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Nah, ini pintu gerbangnya ya. Ini pos penjagaan. Pak. Pos penjagaan. Nah, ini adalah blok G sebelah kanan saya, dan ini sebelah kiri saya adalah blok H. Baru belakang saya nanti I sama J. Jadi cukup luas banget. Dan alhamdulillah di sini dari semenjak dulu, kata sesepuh di sini, dari semenjak zaman kolonial Belanda dulu juga ya, tergolong ya tidak banjir kalau untuk daerah sini. Yang rawan banjir itu daerah seberang Sungai CBL sana, itu yang lebih rendah. Bahkan kalau ceritanya itu di sebelah blok C itu, Pak, itu adalah perkampungan untuk menghalau para kolonial Belanda gitu. Kalau ceritanya di sebelah sana itu kan ada sedikit bekas kayak penduduk gitu, tapi udah nggak ada perumahannya itu, nggak ada rumahnya. Itu dulu itu untuk menghalau Belanda supaya tidak masuk ke penduduk yang di belakang saya gitu. Tuh cerita sejarah itu seperti itu. Jangan lupakan sejarah. Ini memang untuk alat-alat berat ya, ratusan truk yang masuk sini untuk pengurukan. Luar biasanya perumahan di sini itu sebelum dibangun, jalanannya dibangun dulu. Kalau rusak gimana? Diperbaiki lagi. Luar biasa kan. Nah, itu kalau yang di sebelah sana itu adalah blok E sama blok F. Kita nanti ke sana ya, ke blok E, F. Semua kali ini kita akan menyusuri semua blok pokoknya. Pokoknya tonton sampai habis ya. Nah, ini tahun depan Bapak Ibu pokoknya segera saja lengkapi berkas. Saat ini saja berkas lengkap belum dapat blok itu ada 100-an berkas loh. Belum dapat blok. Kalau yang belum akad itu ya udah lebih banyak dari itu. Jadi lengkapi dulu, nanti menunggu kuota subsidi tahun 2022.
karena memang subsidi 2021 saat ini sudah habis ya, sehingga ada beberapa yang sudah ACC pun nggak bisa akad karena memang kuotanya sudah habis. Tetap ikhtiar lengkapi berkas saja. Semakin menunda ya semakin berkas kita ya antriannya semakin belakang. Nah ini depan saya ini ada blok C. Blok C ini mengenang karena memang kan belum dibikin saluran airnya. Jadi alhamdulillah tidak banjir. Nah ini ada blok C1. Nah C1, nah depan sana itu area terpadu. Area terpadu ada masjid, lapangan kuda, lapangan memanah, gazebo, kolam ikan, lapangan kuda nanti di sana di depan saya. Ini kita kanan apa kiri ya? Nah, sunahnya kanan dulu. Kita akan belok ke kanan. Pak. Ini lapangan kuda ya. Kita ke kanan dulu aja deh. Kanan. Nah, ini kiri saya ini ada blok B dan kanan saya adalah blok C. Nah, dulu itu dibangun. Nah, ini adalah warung ya, bisa buat tempat usaha. Nah, ini juga ada danau resapan. Ini juga nanti kedepannya akan kita bangun ya, seperti di yang area terpadu tadi nanti dibikin gazebo sehingga bisa buat tempat istirahat keluarga. Tuh udah rame ya. Nah dulu baru terbangun sampai blok C4 ini. Nah selanjutnya adalah Mas, monggo. Ya kesalahan saya ini gambar dulu aja. Nah ini adalah blok C baru karena memang baru kita bangun. Ini C6, C7, 8, 9. Nah ini pun belum akad ya, baru tapi sudah habis terbooking. Blok C baru ini sudah habis terbooking. Sampai C9 itu sudah habis terbooking. Nah ini nanti tembus ke sana sampai ke desa Sri Mahi. Sri Mahi. Jadi kita ada di 3 desa 2 kecamatan. Jadi kalau pengen tahu dasarannya kita seperti apa ya ini. Jadi kita pakai batakonya itu batako produksi sendiri yang lumayan kokoh. Semennya pun ya semen 3 roda, jadi cukup kuat. Terus kayunya pun pintu kayunya itu pakai jati, jadi jarang banget rumah subsidi yang spesifikasinya seperti ini. Rata-rata kan pintunya juga pakai triplek, kita sudah pakai jati. Oke Pak, nah ini adalah row 6 ya, row 6. Row 6 itu 2 mobil plus 1 motor masih bisa. Nah, kalau ini row 8 insya Allah nih, row 8 jalanannya. Jadi kalau memang kuota subsidi ini ada terus, insya Allah bisa dibangun itu di sini sampai 7.000-an unit. Jadi memang menjadi kawasan kota mandiri insya Allah ke depannya. Nah ini blok C4. Ini memang masih sebagian pada kerja ya kalau jam-jam ini itu sehingga sepi. Tapi yang huni udah banyak, rata-rata udah pada dihuni. Coba kita masuk aja deh ke salah satu gang di blok C. Ini nggak diapa-apain pun udah layak huni. Nah ini nggak diapa-apain, nggak dikasih kanopi, apapun sudah layak huni. Mau dikasih kanopi aja pun silakan, atau langsung dikasih dikasih pagar pun silakan. Ya ini blok C nih rata-rata sudah. Jadi kalau dikasih taman juga nggak apa-apa ya, tumbuhan, tapi jangan ditutup gotnya ini seperti ini. Bagus nih. Jadi silakan yang depan taman itu ditumpangin pepohonan tidak apa-apa, yang penting tidak ditutup permanen. Karena kalau nanti menjaga banjir atau apa itu membersihkannya lebih mudah.
Nah kalau carport itu langsung di full tutup itu ya silakan. Nah ini banyak pepohonan ya. Oke, Gang Elang. Kita coba ke ya. Abra. Nah kita coba ke area terpadu Pak. Jadi, nah ini ya. Jadi kalau kesini mau sewa kuda juga silakan. Ini sewa kuda. Kita coba keliling ke area terpadu ya. Kita keliling ke area terpadu. Jadi kalau kesini bawa putra putrinya naik kuda itu ya. Silakan. Apa? Naik kuda Bu? Iya naik. Iya di sini tiketnya di sini. Pak, ini dulu. Ya. Nah ini masjid ya, Masjid Siti Khadijah. Dan ini kamar kecilnya. Nah di sini adalah gazebo buat istirahat keluarga, makan-makan. Silakan di sini. Pak, Bu. Nah, ada air mancurnya. Nah, keren ya. Lanjut. Kita coba ke blok E sama F. Halo Dede. Bu. Ya. Kita ke depan, ke depan saya. Itu kita ke blok D. Pak. Area pacuan kuda, perumahan Gria Family 4 Cibitung. Nah, sunset, lihat sunset di sini enak nih sore-sore. Ini adalah blok D ya. Ini juga sudah full akad. Jadi prosesnya Bapak Ibu, walaupun kuota sudah habis ya, segera lengkapi berkas saja. Segera lengkapi berkas, karena sebelum akad itu tidak ada pembayaran uang apapun. Tapi tetap harus super sabar ya, menanti akad, karena memang nanti tahun depan, akadnya baru tahun depan. Nah ini yang hook juga udah banyak yang pesan. Kalau hook itu dipasarkan kalau sudah ada yang pembelinya saja. Nah ini sebagian, kalau ini sudah sudah pada akad nih, banyak akad, udah akad semua di sini. Nah kita kan lihat blok E sama blok F. Ini blok E sama blok F, listriknya itu sudah ditarik. Nah ini tahap 2. Nah dari tadi yang kita keliling itu semuanya tahap 1, ini tahap 2 nih. Tahap 2. Nah ini listriknya alhamdulillah sudah ditarik semua, tinggal ditarik ke rumah-rumah. Ini E6, jadi tahap 2 itu mulai dari E6 ya sampai E10 itu semuanya tahap 2. Sampai F8. Pak Arif ya. Nah ini listriknya sudah tarik kabel, tinggal Mas Soir. Mantap. Udah nginep sini. Wes. Betah kayaknya. Oke. Ngambil gambar dulu deh, Mas Soir. Ya. Alhamdulillah. Kering dulu. Ya. Assalamualaikum. Mas, ya. Nah, ini udah tinggal nanti tarik kabel ya. Karena lagi Sabtu Minggu nih libur PLN juga. Ini juga baru beberapa hari yang lalu tarik kabel. Tinggal nanti ke rumah-rumah. Nih, jadi sudah sampai E10. Pak, E10 itu udah kabelnya sudah ditarik, tinggal ke rumah-rumahnya yang belum. Target Solo ya bulan ini sudah bisa ditarik ke rumah-rumah. Pak,
Pak, ini udah tinggal tarik. Ini beberapa got memang belum lancar karena memang gotnya belum sempurna. Pak, ini memang ada yang buka warung. Ini seperti ini kan belum masih mampet ya, karena memang belum jadi 100%. Nah, kita ke blok F, Pak. Ini F1, F2 sampai F8. Di sebagian udah finishing ya, ini juga F2. Mas, yuk. Iya, kering dulu. Ya. Ini, Mas. Ya. Nah ini memang selokannya belum jadi ya. Ini kan memang bukan karena banjir tidak, tapi kan ini kan terpopet tuh ya, tersumbat. Nih, masih blok F. Ya, kita lihat nih, ini F5. Wis mantap. Wis pada nginep. Oh ya. Baru bikin acara. Iya, bakar. Keliling dulu, Gap. Ini yang sebagian udah pada akad ya. Ini F5, F6, kotak tamannya juga sebagian sudah, F6, F7, F8. Jadi tinggal nanti narik-narik kabel, dan gotnya pun ya sebagai masih finishing, tinggal nanti tarik-tarik ke rumah-rumah. Kita ke depan, jadi itu ya, dari blok B, C, D, E, F udah saya review semua. Ini adalah update pembangunan sampai bulan monggo Mas ya. Bulan November 2022. Nah, di sini juga insya Allah nanti akan dibangun sampai ribuan rumah. Mohon doanya. Mas Fikri, Mbak Sali, langsung ke depan dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Pak, ini ya mantap. Ya lanjut. Ada banyak yang inovasi ya, Mas. Enggak. Tuh. Oh iya, belum masuk ke rumah ya. Ntar kita lihat rumah contoh aja deh, yang di depan, yang di blok C. Ini adalah rumah-rumah hub. Nah, kalau yang beli cash ini bisa langsung dibangun toko ya, tanah lebihannya bisa langsung dibangun. Kalau yang KPR itu tidak bisa langsung dibangun, nunggu 5 tahun. Tapi kalau cash langsung dibangun toko itu silahkan.
Mas. Nah, ini kan gazebo-nya bisa buat bersantai keluarga. Ini banyak yang pada naik kuda nyewa. Bang, iya. Kalau pengen tahu dalemannya mungkin ada yang baru tahu perumahan Gria Family 4. Sebenarnya tadi bisa langsung masuk sih, nggak harus di sini ya. Yang tadi udah pada akad pun ya rata-rata udah apa jadi belakangnya. Jadi ini apa namanya 6x10 60 meter persegi, tipenya 36. Jadi sini carportnya nanti tinggal ditambah. Nah di sini tidak boleh ditutup permanen, tapi kalau dikasih bunga-bunga silahkan, tapi tidak permanen, biar dibersihkan lebih mudah. Nah ini kita double dinding ya, antar rumah samping maupun rumah belakang. Sudah ada kerannya dan pintunya sudah jati. Dan kalau kusennya ini pakai batako pakai apa? Coran. Listriknya 1300, cat semuanya pakai cat jotun. Nah ini keramiknya semuanya pakai keramik mulia dan 40x40 ya, dan bermotif. Nah ini ruang tidur utama 3x3, jadi ke depan lumayan luas pandangan. Ketinggian plafon juga 3x3. Nah ini juga ruang tamu 3x3. Nah, ini ruang tidur anak-anak 3x2,5. Nah ini kelebihan kita nih, biasanya kan kamar mandinya ada di sini ya, di antara ruang tamu sama dapur. Nah ya kalau kita sudah di belakang, jadi sudah di belakang sini, dan dilengkapi sama bak mandi, juga kloset jongkok. Kamar mandinya ukuran 1,7 x 1,5. Kelebihan kita yang lain, sahabat family, di sini kita sudah double dinding dan tinggi 2,4 meter. Kita juga kasih bonus meja dapur, bak kontrol juga sudah ada, jadi nggak usah bikin baru lagi. Jadi kalau keluarga muda mau langsung nempatin, nggak usah nutup pun sangat layak gitu loh. Jadi kalau saya nutupnya nanti renovasinya nggak apa-apa, ini sudah sangat layak, tinggal beli mesin air aja, itu yang sanyo biasa aja, yang harga biasa lah gitu, yang harga 500 juga sudah bagus tuh. Jadi nggak usah semi jet pump atau yang jet pump, itu sayang, kemahalan. Jadi ini jati ya, jati itu kayak pintu depan, pintu kamar, dua ini semuanya jati, jadi nggak pakai triplek gitu. Oke guys, lagi sahabat family, yes. Kita ke depan, dalemannya seperti itu, luarannya seperti apa, ya seperti itu. Nanti kita sampai ke gerbang depan. Ini kita review bulan November ya, 2021. Udah sore gini nih, udah keliengan. Playground juga tuh banyak yang naik gitu, bahkan mama juga pada naik ayunan, perosotan, tapi jangan perosotan ya, itu cepat ambrol. Abra, ayo Abra. Ini ya, ikan hias. Ini ikan koi, banyak ikan koinya loh. Tuh ikan koi, bukan ikan mujair. Kita tidak berdosa jika tidak memiliki rumah, namun kita berdosa jika membeli rumah dengan cara riba.
Kalau ada subsidi syariah, kenapa harus ngambil subsidi konvensional? Nah, ini playground, tempat bermain anak-anak. Nah, ini urukan-urukan datang terus ya, Pak. Nah, ini kalau ini adalah rumah tipe 8270, rumah tingkat. Silakan yang berminat, ini harganya di 660 jutaan ya, hampir 700 juta lah. Ini juga RTH yang kita bangun. Nih, ruang terbuka hijau. Ini utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, di sini baru tipe 3660. Tipe 3660, tipe 4860. Ini rumah komersil 4860. Tuh. Ini harga 255. Nah, ini beberapa material yang kita pakai. Ini batako diproduksi sendiri sehingga kualitasnya benar-benar dijaga. Juga kusennya pakai kusen beton, benar-benar dijaga kualitasnya. Bang, hidung, yuk. Ini kusen beton ya. Nah, ini genteng beton. Nah, ini genteng beton juga kita produksi sendiri. Jadi pakai semen 3 roda, pasirnya juga pakai pasir yang berkualitas. Jadi memang betul-betul dijaga, Pak Rif. Ini masih tipe 36 lagi, 4860. Nah, ini adalah marketing office. Marketing office-nya, dan ini gerbang utama. Hore. Tuh, ini gerbang utama kita. Jadi kita dari belakang sampai depan ya. Kita CCS jalan-jalan sore kali ini, Pak. Nah, ini adalah gerbang utama kita. Sud. Ini hunian nyaman, sangat strategis dan dekat. Dekat apa nih? Ketutup. Ya, dekat. KPR Syariah, tanpa denda, tanpa sita, tanpa booking fee, angsuran tetap. Jadi seperti itu ya, kita pokoknya sebelum akad tidak menerima pembayaran uang apapun. Nah, depan saya ini Bapak Ibu, ini adalah jalan tol Cilincing Cibitung. Sesi pertama sudah dibuka, yaitu Cibitung Telaga Asih. Tinggal sesi kedua mau dibuka, yaitu Telaga Asih Gabus, sekitar 5 menit dari sini, jadi dekat banget. Ini kalau udah dibangun ini, sini jadi kawasan elit. Bagaimana dulu BSD itu kawasan kawasan seperti di sini, bahkan lebih sepian sono BSD dulu. Sekarang cari rumah 1 miliar di BSD itu ya tergolong susah, karena ya rata-rata udah di atas 5 miliar di BSD itu. Nah, ini dapurnya kita pakai meja dapur ya, pintu double, kusen beton, double dinding, tembok belakang itu juga double, kamar mandi dan WC sudah di belakang. Tahap 1 sold out, bahkan tahap 2 juga sudah sold out ya, ini udah lama nih. Sekarang tahap 2 sudah sold out, jadi nanti kemungkinan tahap 3 ya yang nanti akan dibuka. Tahap 2 itu yang sampai F8 itu loh yang saya maksud, itu sudah sold out. Itu nanti blok G, H, IJ nanti akan dipasarkan selanjutnya. Oke, sahabat family, itu saja yang review bulan November 2021. Silakan yang berminat memiliki rumah di perumahan Gria Family 4 Cibitung, perumahan yang bernuansa Islami, perumahan yang akadnya pakai bank syariah, murabahah, tidak ada pembayaran sebelum akad, dan sertifikatnya juga SHM, ya kurang apa lagi ayo. Tuh. Dan lingkungan juga sudah dikondisikan,
sehingga tidak ada palakan-palakan liar, tidak ada pungutan-pungutan liar. Kalau biaya koordinasi itu wajar banget, biaya koordinasi sama tim mandor sini itu sangat wajar gitu. Itu pun tidak besar ya, di bawah 1 juta. Nah, itu juga tidak ada pungutan-pungutan lainnya tuh. Jazakumullah khairan, silakan bisa menghubungi saya Sutrisno di 0812 1917 0078. Terima kasih, mudah-mudahan Allah paling barokah. Ini adalah taman burungnya ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.